Salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya Lutfi JW, The Secret of Perilaku. Apakah Oi memang orang yang jahat? Dan mengapa dia begitu tega terhadap mantan gurunya? Menurut saya, Oi bukanlah orang yang jahat. Mengapa? Sahabat sekalian, netizen yang saya cintai, Oi ini berdasarkan kepribadiannya, dia adalah seorang melankolis yang maksimal atau melankolis yang tinggi. Melankolis yang tinggi ini, di sisi negatifnya, dia cenderung tidak peduli dengan kerugian orang lain, kekecewaan orang lain. Juga dia tidak peduli dengan kualitas tindakannya. Nah, tetapi sisi melankolis ini juga punya sisi positif, yaitu dia orang yang cermat dalam memahami detail, dalam melakukan detail. Sehingga dalam kasusnya, Oi ini bahkan bisa membuat seseorang berlaku sebagai pegawai di instansi tertentu yang terkait. Juga bahkan ada korpsnya sesuai dengan korps instansi terkait. Jadi dia adalah seorang penulis skenario yang handal, melankolis ini. Dia perfeksionis, artinya penuh perhitungan. Mengapa Oi begitu tega terhadap mantan gurunya? Sebenarnya bukan karena tega, tetapi memang melankolis yang kuat, kalau dapat pengaruh yang tidak baik atau terjebak di sisi negatifnya, dia cenderung tidak peduli siapa korbannya, tidak peduli apa kerugian bagi pihak lain. Yang penting bagi dia adalah mencapai apa yang diinginkan. Dalam kasus ini, Oi menggunakan otak atau dipengaruhi dominan otak mamalia, di mana otak ini berkaitan dengan kepuasan, dengan greget, dengan tantangan, kemudian juga dengan semacam keinginan untuk hidup bergengsi. Itu masuk ke mamalia. Nah, mengapa begitu tega terhadap gurunya atau orang-orang baik di sekitarnya? Dia tidak berpikir tega dan tidak, karena otak neokorteksnya, otak manusianya sedang tidak berjalan. Sehingga bagi dia adalah bagaimana mencapai tujuan. Dan ini didukung oleh sifat kepribadian kolerisnya. Jadi koleris itu dia mandiri, gigih, dan mampu menjaga semangatnya untuk mencapai tujuan. Itu. Mengapa Oi berperilaku seperti ini? Dan ini bukan kasus yang pertama kali, kan? Ada beberapa kasus sebelumnya. Nah, begini. Ketika kasus pertama, kedua dia lolos, maka sebagai seorang melankolis, dia cenderung akan mengulangi lagi karena merasa selamat sebelumnya. Dan dia merencanakan lebih baik aksi berikutnya. Itu karena melankolis ini kalau dianalogikan, dia seperti seorang penulis skenario yang detail, yang bisa menggambarkan kejahatan dan kebaikan secara lebih komplit dan mendalam. Itu. Nah, saran saya untuk Oi, mulai saat ini, karena sudah tersangka, sudah ditangkap, maka geserlah pemakaian otak. Dari yang dominan otak mamalia, geserlah ke otak neokorteks, otak yang berbudaya, beretika, berempati, dan juga kebermanfaatan. Itu. Salam hormat dari saya, salam persahabatan,
penuh cinta. Lutfi JW, The Secret of Perilaku.